Shalom semuanya, berjumpa kembali. Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim. Pernahkah kalian mengamati musim yang terjadi akhir-akhir ini? Seperti yang kita ketahui, bahwa di bulan Mei sampai bulan September terjadi musim kemarau, dan pada bulan November sampai April terjadi musim hujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, perubahan musim di negeri kita tidak bisa diprediksi. Terkadang, pada bulan Mei masih hujan, dan bulan November masih kemarau. Hal ini juga bukan hanya dirasakan atau perubahan ini bukan hanya dirasakan di Indonesia, akan tetapi juga dirasakan di berbagai belahan dunia. Apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengarkan frasa efek rumah kaca? Kemungkinan besar yang muncul adalah efek rumah kaca merusak bumi, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Namun, kenyataannya, efek rumah kaca bukanlah hal yang buruk, karena pada batas normal, efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Mari kita akan melihat apa saja yang mempengaruhi perubahan iklim. Peta konsep perubahan iklim. Yang pertama yaitu penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim yaitu adanya pemanasan global. Pemanasan global ditimbulkan karena adanya efek rumah kaca dan efek umpan balik. Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya gas-gas di atmosfer yang merangkap panas matahari, yaitu uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida, dan klorofluorokarbon. Berikutnya penyebab perubahan iklim. Perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atmosfer rata-rata di suatu tempat tertentu dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dari suatu wilayah yang luas dan diperhitungkan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan iklim adalah suatu keadaan berubahnya pola iklim dunia. Perubahan iklim dapat menyebabkan fenomena cuaca yang kacau karena curah hujan yang tidak menentu, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, serta angin yang berubah drastis sehingga akan memicu pergeseran musim, kemarau yang panjang, hujan terus-menerus, dan lebih sering terjadi badai. Perubahan iklim dipicu oleh pemanasan global. Berikutnya, pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pemanasan global sudah terlihat di Indonesia. Misalnya, telah terjadi beberapa kali kemarau panjang yang sangat merugikan karena terjadinya kebakaran hutan dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagalnya panen para petani. Selanjutnya juga terlihat pada terjadinya peningkatan suhu air laut yang menyebabkan pemutihan pada terumbu karang dan merugikan perikanan.
Kemarau panjang diakibatkan oleh fenomena El Nino, yaitu naiknya suhu di Samudra Pasifik sampai 31 derajat Celcius, sehingga membawa kekeringan di Indonesia. Kebalikan dari El Nino yaitu curah hujan yang tinggi yang disebabkan oleh fenomena La Nina, yaitu gejala menurunnya suhu permukaan Samudra Pasifik yang membawa angin serta awan hujan ke Australia dan Asia bagian selatan termasuk Indonesia. Penyebab pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami atmosfer untuk menghangatkan planet. Efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin, hingga bisa mencapai suhu minus 18 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut es akan menutupi permukaan bumi. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Proses efek rumah kaca. Proses efek rumah kaca mengikuti cara kerja rumah kaca. Rumah kaca adalah bangunan dengan dinding dan atap yang transparan. Bangunan ini dimaksudkan untuk menyediakan panas yang cukup bagi tanah dan tanaman, seperti pada greenhouse. Energi panas akan masuk ke dalam rumah kaca, tetapi energi panas tidak dapat keluar, atau ada yang keluar namun hanya sedikit. Selebihnya akan terkurung karena terhalang oleh panel kaca, sehingga panas akan tetap berada di rumah kaca dan menjadikan suhu di dalamnya tetap hangat di malam hari dan pada musim yang lebih dingin. Proses efek rumah kaca bekerja serupa, di mana gas-gas pada atmosfer seperti karbon dioksida, air, nitrogen, dan metana akan merangkap panas matahari seperti pada kaca pada rumah kaca. Gas yang terperangkap pada atmosfer bumi disebut dengan gas efek rumah kaca. Pada siang hari, panas matahari menembus atmosfer, menyebabkan permukaan bumi menjadi hangat. Tetapi, ketika permukaan bumi mendingin pada malam hari, panas matahari ini dilepaskan kembali ke udara. Namun, tidak semua panas dilepaskan karena terperangkap di atmosfer. Panas yang terperangkap di atmosfer yang akan membuat suhu bumi tetap nyaman dan hangat pada malam hari. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Peningkatan efek rumah kaca salah satunya disebabkan oleh meningkatnya gas-gas di atmosfer yang dapat memerangkap panas yang disebut dengan gas rumah kaca. Contoh gas rumah kaca yaitu uap air atau H2O, karbon dioksida CO2, metana NH4, nitrogen dioksida N2O, klorofluorkarbo atau CFC. Gas rumah kaca yang paling banyak yaitu uap air, yang mencapai atmosfer akibat dari penguapan air laut, air danau, dan sungai. Yang kedua yaitu karbon dioksida atau CO2, yang berasal dari berbagai proses alami, seperti letusan vulkanis, pernapasan hewan dan juga manusia yang menghembuskan karbon dioksida,
pembakaran material organik seperti tumbuhan, penggundulan hutan yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau lahan untuk industri, pembakaran bahan bakar batu bara untuk pembangkit listrik, minyak bumi dan juga fosil untuk kendaraan, pembakaran gas untuk keperluan memasak. Kemudian metana dilepaskan selama proses pembakaran batu bara, gas alam, minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari proses pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah. Nitrogen oksida dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan lahan pertanian. Lahan pertanian yang menggunakan pupuk yang melepaskan nitrooksida. Kemudian yang terakhir yaitu CFC. CFC digunakan sebagai pengisi kaleng aerosol pada lemari pendingin atau pada AC dan pengharum ruangan. Pengharum yang dimaksud yaitu pengharum yang menggunakan freon atau halon yang dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu efek umpan balik. Efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan lebih banyak air yang akan menguap ke atmosfer yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es, karena es tersebut sudah mencair akibat dari pemanasan global atau naiknya suhu secara ekstrim. Sedangkan tanah dan air lebih sedikit memantulkan cahaya dan lebih banyak menyerap cahaya, yang akan membuat bumi akan semakin panas dan akan mengakibatkan lebih banyak es yang mencair. Efek rumah kaca dan umpan balik disebut sebagai penyebab pemanasan global karena bila udara panas diperangkap akan membuat suhu rata-rata semakin naik, karena pada hari berikutnya akan ada panas yang diperangkap lagi, padahal panas sebelumnya belum turun suhunya. Sekian pemaparan materi kita mengenai penyebab perubahan iklim. Miss berharap kalian bisa memahami, dan jika ada kata-kata yang kurang kalian pahami, silakan bertanya. Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya, yaitu apa dampak dan bagaimana cara menanggulangi perubahan iklim. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.